Kitab Al-Filaha halaman 28. Pegunungan, nama yang paling umum terkadang bagian tertinggi dari tanah atau tempat, adalah kondisi yang lebih baik daripada yang rendah, dan memang kami menemukan ladang atau dataran yang sangat berpasir dan tempat-tempat rendah, di mana medan yang mendominasi lebih banyak kelembapan, sedangkan sebaliknya umum. Salah satu alasan yang menegaskan sebagai tempat rendah yang terbaik daripada tempat tertinggi adalah itu mereka yang puncaknya berwarna merah. Di bidang tanah warna rendah menjadi hitam, dan tanah yang tempat tingginya berwarna keputihan. Di bagian bawah berwarna merah atau hitam, yang biasa terjadi lahan basah atau di mana air sering menggenang. Tetapi sebaliknya sangat subur harus diabaikan karena kelembapan yang dominan di dalamnya akan mematikan panas. Tanah seperti itu hanya dapat berfungsi untuk menabur apa yang biasanya tepat sebelum panas, seperti ketimun, labu kuning, jagung, dan sejenisnya. Pohon tidak ada di dalamnya sebelum mereka kalah dari pohon polar hitam dan putih, orang Arab, dan sejenisnya garam, pohon yang berguna untuk kayu. Ibnu Hajjaj dalam risalahnya meneliti tentang tanah mengatakan bahwa mengenal alam atau umumnya tersedia, Anda harus memeriksa awal musim dingin tentang bau dan rasa lain untuk mata dan sentuhan, dan beberapa berdasarkan jenis kelamin tanaman yang mereka hasilkan. Tapi pemeriksaan lebih baik oleh penglihatan dan peraba, karena memiliki daratan yang tenang. Ujian ini merindukan mereka. Salah satu penulis yang merawat pemeriksaan mata adalah Jun atau Moderato Columella, yang mengatakan bahwa kualitas tanahnya bagus. Pemandangan yang diketahui jika tidak terlalu banyak retak dengan udara yang mengering dan air di tengahnya, terutama setelah hujan lebat terbentuk dengan lumpur lunak, tapi akhirnya mendarat untuk menyerap semua air hujan tanpa cuaca dingin dikonsumsi dan tampak serupa. Kitab Al-Filaha halaman 29. Permukaan lumpur. Setelah ini menambahkan kata Juni bahwa beberapa kuno juga menemukan jenis tes lain yang berada di bawah indera penglihatan. Ini adalah saat di bumi pohon dan tanaman besarnya disimpan, dipertahankan atau dihubungkan satu sama lain, merupakan indikasi yang jelas tentangnya kesuburan. Jika tanaman liar yang dihasilkan berukuran sedang, baik besar maupun cabangnya ling, ini membuktikan kualitas mediumnya. Dan jika tanaman adalah cabang yang tipis, cepat kering, juga memotong rumput. Tanah seperti itu lemah. Ini memanfaatkan tes secukupnya atau untuk pengetahuan tentang tanah. Tidak mau lebih suka payau daripada manis. Jun mengatakan bahwa bumi yang digali pada kedalaman tertentu diambil dan ditaruh debu ini ke dalam gelas. Tuangkan juga air tawar lalu coba cicipi. Itu adalah pemandangan tanah kuno bahwa pemilik memperhatikan menjadi payau harus dibuang. Yang kata mereka itu bagus untuk tidak ada jika bukan karena telapak tangan yang bertahan dan lebih produktif menurut Ibnu Hajjaj. Ini adalah pendapat banyak petani yang juga mendapatkan keuntungan yang sama seperti kubis, dan juga dikatakan mengembangbiakkan ketimun yang baik dan manis. Mereka yang biasanya mencium bau bumi untuk memenuhi kualitasnya, mereka lebih suka memeriksanya oleh aroma jika rusak dan tidak menyenangkan atau sebaliknya. Para petani setuju bahwa itu bukanlah tanah bau kebaikan, dan salah satu yang merujuk ini adalah
Demokritus. Hal yang sama juga berlaku, intinya bahwa tandanya lahan yang baik untuk ditanami adalah dengan cara menggalinya hingga kedalaman 2 hasta. Diambil dari kedalaman situs yang digali sebagian tanah yang dimasukkan ke dalam kaca, di mana air hujan mengalir atau sungai, baik manis dan harum. Tutupi, biarkan dia duduk dan menjernihkan air, yang jika dibuktikan dengan rasa dan aromanya yang enak. Tanahnya juga akan menjadi, jika itu payau, dengan kualitas yang sama. Dan jika berbau, bumi akan rusak untuk berbagi rasa dan bau air. Kastos mengatakan, tanah payau yang busuk dan harus dibuang, meskipun yang terakhir ini bagus untuk telapak tangan. Menurut Juni, dalam pertimbangan penggunaan tes tersebut, langit-langit dan bau bumi yang ingin disemai dan itu cukup tepat untuk digali, itu untuk kedalaman 1 kaki, di mana ia ditakdirkan untuk tanaman merambat hingga 3 kaki dan hingga 4, di mana mereka akan mencoba menanam pohon. Bau itu mengatakan itu harus hilang seluruhnya dengan tidak menjadi baik sama sekali. Sidagos mengatakan bahwa ketika Anda bertanya tentang 2 spesies tanah yang berbeda, yaitu satu lagi basah dengan garam, ambil sebuah gelas, isi dengan bedak, dan salah satunya ditaruh di atas menimbang piring dan kemudian menjalankannya sama dengan tanah lainnya, dan ini hanya dikonsumsi tanpa kondisi kelembapan. Menurut Ibnu Hajjat, ada yang dituntun untuk mengetahui kebaikan atau kebodohannya. Tanah dengan gulma dibesarkan di dalamnya, yang sinyalnya hampir tidak berjalan. Begitulah kaisarmu yang disebut cardal dalam bahasa eksotik atau tistel, dan bau batang adas liar disebut bisnaga, yang 2 jenis tumbuhannya umumnya dan sebagian besar tidak tumbuh di tempat kecuali di kualitas paling luar biasa. Di tanah dengan kualitas rendah dikenal satar liar atau asedria. Kepada kami dengan keledai atau oregano tumbuh. Juga anrutin disebut dalam lidah barbar Mostal. Hirasio yang tumbuh di atas tanah, dan gandum liar disebut di antara kita sebagai ayam hutan, yang tanamannya hanya ditemukan di tanah dengan kualitas rendah. Tidak seperti yang lain tanaman di mana kami membiakkan beberapa lahan acuh tak acuh yang diuntungkan tertampung. Untuk itu, alasan mereka tidak boleh mengabdi di pemerintahan. Begitulah bawang liar atau albarana, keras, sayur mayur, dan berbagai tanaman lainnya. Kitab Al-Filahah halaman 30. Beberapa mengatakan bahwa tanah basah dan lunak, meskipun beberapa tahun berlalu tanpa budidaya, itu tidak menjadi hutan, tapi kualitas tanahnya inferior, tipis, tebal, dan keras, segera menjadi seperti itu, menghasilkan pohon dan kusut atau jongkok, glastos, cemara, dan lainnya yang biasanya ditemukan di hutan dan tidak dibuat di lahan tipis. Kami berdalih, kata Ibnu Hajjat, maksimal pada kualitas tanah dengan hormat agar kegunaannya bisa diharapkan. Dan mungkin seseorang akan berkata bahwa ini tanah yang gagal bijaksana, ternyata cocok untuk spesies tanaman tertentu yang dulu tumbuh subur di dalamnya. Keduanya berkualitas baik. Ini pasir tempat kita lihat pohon yang disebut pemuliaan Mesir yang sangat baik, dan tanaman yang disebut ahad atau Afrika Gorse,
dan wood yang tumbuh di tanah yang keras. Tapi jawaban ini meskipun benar bahwa untuk setiap lahan beberapa spesies tanaman dibesarkan secara menguntungkan, yang hilang darinya masih banyak lagi. Dan dari sanalah pendapat bijak bahwa tanah itu sangat baik dalam hal kelembapan, segel dengan panas terlepas dominan, atau tidak hanya basah, menghormati tanaman dan kebutuhan umum. Dua ketentuan ini, dan karena itu tidak menyetujui kualitas yang berlawanan, dan juga karena preferensi atau pujian yang membuat tanah berkaitan dengan kesesuaian mereka untuk menanam gandum, jelai, buncis, dan legum lain yang paling dibutuhkan pria. Untuk alasan yang sama, mereka menghargai tanah yang cocok untuk pepohonan seperti apel, pir, dan plum, dan bermanfaat untuk sayuran seperti terong, tanam, bayam, ketumbar, dan sejenisnya. Menurut Solon, di bumi yang lembab dengan kemudahan itulah hampir semuanya subur, baik disemai maupun ditanam, yang keunggulannya sangat signifikan. Dan memang begitu, tidak pantas berada di sini lebih memilih pasir karena lupin tumbuh subur di sini. Karena ini seharusnya menjadi penurunan kesuburan mereka, dan jika tanah yang baik ditanam darinya juga menghasilkan indah, tetapi tidak seorang pun yang menabur gandum di pasir akan ditangkap, seperti yang selalu terjadi pada siapapun. Bukan karena pinus juga nyaman untuk arena, itu harus dihargai. Ketika pohon itu sendiri tidak banyak penghargaan dan tidak ditemukan, tambah penulis yang sama, baik itu cocok untuk apel, pir, atau plum, tanah harus diambil oleh yang unggul, yang menumbuhkan lebih banyak tanaman, benih, dan hal-hal lain yang pria memiliki kebutuhan lebih mendesak. Ibnu Hajar mengatakan bahwa meskipun beberapa tanaman sering tumbuh di pasir seperti aprikot, delima, dan quince, tetapi hal yang sama terjadi di kebun buah-buahan tanpa bantuan banyak pupuk kandang dan irigasi terus-menerus. Tidak seperti itu. Yang tidak berkualitas baik adalah untuk mendapatkan yang baru dengan pupuk kandang dan kelembapan, mengkomunikasikan air, jus, mempertahankan banyak kenyal yang ada di dalamnya, dan menerima air lebih mudah saat diairi, dan alhasil disediakan untuk lebih memperdalam akar tanaman. Tetapi selalu dengan konstitusi pertama mereka keji dan kehabisan tenaga zat, kecuali jika mereka dirujuk dengan pupuk dan dicampur kapur atau tanah berair, seperti yang kami katakan, bahwa harus memberi mereka terlalu banyak risiko dengan tidak memilikinya analogi atau korespondensi dengan air, dan bahkan mungkin beberapa orang bodoh dalam sains. Kitab Al-Filahah halaman 32. Pertanian membahayakan bahwa pasir tidak mendapatkan jus, atau oleh karena itu air kemudahan itu untuk melembabkan, dan untuk ini mereka mengabdikan diri untuk menyiraminya dengan hati-hati. Tapi tidak alasan itu, tetapi argumen merusak serta direkomendasikan oleh menjadi penyebab kekeringan pasir, bagian yang sama atau batu-batu kecil yang dibuat, yang hanya berfungsi untuk itu, melewatkan air tanpa menembus pusatnya, seperti yang terbukti. Dan di sini Ibnu Hajar mencoba ini materi dalam bukunya yang berjudul Cukup Pertanian Nabatea dalam pertanian tentang topik yang sama, tahu kering, tahu kata sagrit
itu tanahnya berbeda-beda, bahkan dalam arti dingin, kering, dan lembab. Semua yang perlu mereka ketahui para petani. Tanahnya masih benar-benar seperti awal mula vegetasi dari setiap tanaman. Petani tahu sifat tanahnya, harus mengabdikan diri masing-masing apapun yang nyaman, dan untuk menanam pohon untuk disemai. Di sini adalah puncak pertanian dan pengetahuan yang adil tentang ilmu ini. Terkadang terjadi perubahan tanah, rasa kontraksi yang agak merugikan tanaman, seperti garam atau lainnya. Apa biasanya berasal dari sinar matahari yang banyak terbakar dengan bantuan penyebab lain, sebagai tanpa wakil dan tersedia lahan yang sehat dan cocok untuk semua jenis perkebunan. Adam diberkati, ingatlah bahwa tanah yang baik dan sehat adalah yang lebih gelap dan basah kuyup saat